Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Rayhana Farino, NIM 1909976 dari Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Pada pembelajaran kali ini, saya selaku tutor akan membahas mengenai reklamasi dan rehabilitasi lahan bekas tambang. Pada video pembelajaran kali ini, ada beberapa poin penting yang akan dibahas di antaranya. 1. Pengertian reklamasi dan rehabilitasi. 2. Dampak negatif pertambangan. 3. Tujuan reklamasi tambang. 4. Metode reklamasi tambang. 5. Tahapan-tahapan dalam reklamasi tambang. Nah, yang pertama kita akan masuk ke pengertian atau definisi dari reklamasi dan rehabilitasi. Reklamasi merupakan upaya yang dilakukan guna memulihkan kembali atau memperbaiki struktur lahan yang rusak karena kegiatan tambang agar bisa berfungsi dengan optimal dan sesuai kemampuannya. Dalam artian metode reklamasi tambang. Nah, sedangkan rehabilitasi adalah upaya untuk memulihkan, memperbaiki, serta meningkatkan kondisi lahan yang sudah rusak agar dapat difungsikan kembali sebagai media untuk mengatur tata air, unsur produksi, serta unsur yang melindungi alam dan lingkungan. Pemahaman kondisi ekologi sangat penting dalam reklamasi bekas tambang, karena reklamasi bekas tambang diharapkan menghasilkan kondisi ekologis tapak sama dengan kondisi hutan alam sebelumnya. Kunci keberhasilan reklamasi lahan bekas tambang ini sangat bergantung kepada kondisi ekologi daerah reklamasi. Ilmu ekologi dapat dengan baik menjelaskan karakteristik tapak bekas tambang dan kehidupan yang ada di dalamnya, termasuk jenis vegetasi yang tumbuh. Dengan menguasai ilmu tersebut, dapat digunakan untuk mengamati sekitar, terutama terkait nanti ketika mencari benih atau bibit lokal yang tidak tersedia di lokasi. Kemiripan sifat-sifat ekologi area tambang dapat dijadikan dasar menentukan bahwa suatu jenis tertentu dapat ditanam pada kondisi ekologis yang mirip meskipun secara geografis berjauhan. Lalu selanjutnya kita akan masuk kepada dampak negatif dari pertambangan. Kegiatan pertambangan mempunyai karakteristik lahan yang khas dibandingkan dengan karakteristik kegiatan lainnya, terutama menyangkut sifat, jenis, dan lokasinya. Kegiatan pertambangan melibatkan eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan sering ditemukan pada lokasi-lokasi yang terpencil. Selain itu, pembangunan membutuhkan investasi yang besar, terutama untuk membangun fasilitas infrastruktur. Karakteristik yang penting lainnya bahwa jumlah cadangan sumber daya tidak dapat diketahui dengan pasti, menyebabkan industri pertambangan dioperasikan pada tingkat risiko yang tinggi, baik dari segi aspek fisik, perdagangan, sosial ekonomi, maupun aspek politik. Beberapa dampak negatif yang bisa terjadi akibat kegiatan pertambangan seperti di bawah ini. Yang pertama, ada produktivitas tanah mengalami penurunan. Yang kedua, adanya permasalahan sosial. Yang ketiga, memicu terjadinya pergerakan tanah atau longsor. Yang keempat, memicu terjadinya sedimentasi serta erosi. Yang kelima, iklim mikro mengalami perubahan. Dan yang keenam, fauna dan flora mengalami gangguan. Nah, oleh sebab itu, untuk mencegah terjadinya dampak negatif akibat pertambangan, dibutuhkan metode reklamasi tambang agar bisa mengendalikan dan meminimalisir kerusakan lingkungan dengan prinsip reklamasi adalah kegiatan kesatuan, yaitu holistik dengan aktivitas tambang. Yang kedua, reklamasi dilakukan sejak awal tanpa menunggu selesainya aktivitas penambangan. Selanjutnya ada beberapa hal penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam perusahaan pertambangan agar dapat menjadi perusahaan yang ramah lingkungan. Tahapan untuk menjadi perusahaan tambang green mining adalah yang pertama, perusahaan pertambangan harus mengelola sumber daya alam dengan baik dan memelihara dan daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi. Yang kedua, perusahaan pertambangan perlu meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan. Yang ketiga, perusahaan pertambangan perlu mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan keseimbangan lingkungan hidup. Pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang perusahaan pertambangan. Lalu juga perlu menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian,
kemampuan keterbaharuan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbarui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat pulih. Tujuan dari reklamasi tambang. Nah, tujuan sebenarnya dari reklamasi tambang adalah agar lahan itu dapat berfungsi kembali dan berdaya guna sesuai dengan peruntukannya. Sebelum menjadi area pertambangan, dahulu lokasinya berbentuk sebuah lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Mengingat kegiatan pembangunan sering sekali menyebabkan kerusakan lingkungan dan menyebabkan penurunan mutu lingkungan. Oleh karena itu, reklamasi menjadi salah satu pilihan untuk mengembalikan ekosistem yang telah rusak akibat proyek pertambangan. Bentuk permukaan wilayah bekas tambang pada umumnya tidak teratur dan sebagian besar dapat berupa morfologi terjal. Pada saat reklamasi, lereng yang terlalu terjal dibentuk menjadi teras-teras yang disesuaikan dengan kelerengan yang ada, terutama untuk menjaga keamanan lereng tersebut. Proyek reklamasi area bekas tambang memiliki beberapa tujuan, seperti yang pertama, dialokasikan menjadi tempat wisata. Nah, daerah tempat penambangan yang sudah tidak terpakai lagi dapat dijadikan sebagai tempat wisata yang menarik dengan melakukan beberapa penyesuaian khusus terkait keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan. Maka, daerah bekas tambang dapat disulap menjadi tempat wisata sekaligus tempat edukasi terkait penambangan. Yang kedua, dapat dijadikan lahan perkebunan area pasca pertambangan. Nah, area pasca pertambangan ini dapat dimanfaatkan menjadi lahan perkebunan sehingga ekosistem tanahnya menjadi produktif. Tanaman atau tumbuhan yang dipilih harus dapat menguatkan tanah. Namun, pada saatnya nanti bisa bernilai ekonomis. Lalu selanjutnya menjadi daerah pemukiman baru. Kawasan pertambangan normalnya sudah dibangun lengkap dengan perumahan untuk pekerja tambang. Saat tambang sudah tidak lagi produktif, bekas daerah tambang bisa dimanfaatkan menjadi sebuah daerah pemukiman baru. Hal ini bisa dilakukan dengan mudah karena Anda hanya perlu mengembangkan semua yang udah ada dengan penyesuaian yang diperlukan tanpa harus membuka lahan lagi dari awal. Selanjutnya, memberikan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar, seperti wisata lubang bekas tambang. Nah, nanti dapat dimanfaatkan bagi warga sekitar untuk mendapatkan penghasilan dengan menyediakan barang dan jasa di tempat wisata, sehingga dapat membantu perekonomian warga. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada metode reklamasi lahan bekas tambang. Reklamasi lahan bekas tambang selain merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi lingkungan pasca tambang agar menghasilkan lingkungan ekosistem yang baik, dan juga diupayakan menjadi lebih baik dibandingkan rona awalnya. Dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian yang masih tertinggal. Prinsip lingkungan hidup yang wajib dipenuhi dalam melaksanakan reklamasi dan pasca tambang adalah yang pertama, perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, air tanah, dan udara. Yang kedua, perlindungan keanekaragaman hayati. Yang ketiga, penjaminan stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup. Lalu ada kolam tailing, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya. Yang keempat, pemanfaatan lahan bekas tambang. Yang kelima, memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat. Yang keenam, perlindungan terhadap kuantitas air tanah. Kegiatan reklamasi merupakan akhir dari kegiatan pertambangan yang diharapkan dapat mengembalikan lahan kepada keadaan semula, bahkan jika memungkinkan dapat lebih baik dari kondisi sebelum penambangan. Secara umum, garis besar reklamasi yaitu yang pertama ada konservasi topsoil. Beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain menghindari tercampurnya subsoil yang mengandung unsur atau senyawa beracun seperti pirit dengan tanah pucuk, dengan cara mengenali sifat-sifat lapisan tanah sebelum penggalian dilakukan. Terus, menggali tanah pucuk sampai lapisan yang memenuhi persyaratan untuk tumbuh tanaman. Lalu, menempatkan galian tanah pucuk pada areal yang aman dari erosi dan penimbunan bahan galian lainnya. Selanjutnya, menanam legum yang cepat tumbuh pada tumpukan tanah pucuk untuk mencegah erosi dan menjaga kesuburan tanah. Selanjutnya yang kedua ada penataan lahan. Penataan lahan dilakukan untuk memperbaiki kondisi bentang alam, antara lain dengan cara menutup lubang galian dengan menggunakan limbah tiling. Lubang kolong yang sangat dalam dibiarkan terbuka untuk menampung air.
Lalu membuat saluran drainase untuk mengendalikan kelebihan air. Lalu selanjutnya menata lahan agar revegetasi lebih mudah dan erosi terkendali. Di antaranya dilakukan dengan cara meratakan permukaan tanah jika tanah sangat bergelombang. Nah, penataan lahan dilakukan bersamaan dengan penerapan suatu teknik konservasi, misalnya dengan pembuatan teras. Selanjutnya, menempatkan tanah pucuk agar dapat digunakan secara lebih efisien. Karena umumnya jumlah tanah pucuk terbatas, maka tanah pucuk diletakkan pada areal atau jalur tanaman. Tanah pucuk dapat pula diletakkan pada lubang tanam. Selanjutnya yang ketiga dari metode, yaitu pengelolaan sedimen dan pengendalian erosi. Nah, cara ini dilakukan dengan membuat bangunan penangkap sedimen seperti rorak dan di dekat outlet dibuat bangunan penangkap yang relatif besar. Selanjutnya yang keempat dari metode, yaitu penanaman cover crop atau tanaman penutup. Nah, pengertiannya itu merupakan usaha untuk memulihkan kualitas tanah dan mengendalikan erosi. Oleh karena itu, keberhasilan penanaman penutup tanah sangat menentukan keberhasilan reklamasi lahan pasca penambangan. Karakteristik cover crop yang dibutuhkan sebagai berikut. Yang pertama, adanya itu mudah ditanam, cepat tumbuh dan rapat, bersimbiosis dengan bakteri atau fungi yang menguntungkan seperti Rhizobium, Frankia, Azospirillum, dan Mycorrhiza. Selanjutnya, menghasilkan biomasa yang melimpah dan mudah terdekomposisi. Tidak berkompetisi dengan tanaman pokok dan tidak memiliki dari metode lahan reklamasi tambang. Yang kelima yaitu penanaman tanaman pionir untuk mengurangi kerentanan terhadap serangan hama dan penyakit, serta untuk lebih banyak menarik binatang penyebar benih, khususnya burung, lebih baik jika digunakan lebih dari satu jenis tanaman pionir atau multikultur. Nah, beberapa jenis tanaman pionir diantaranya itu sengon buto, johar, cemara, dan eukaliptus. Nah, dalam waktu 2 tahun, kerapatan tajuk yang dibentuk tanaman-tanaman tersebut mampu mencapai 50-60%, sehingga kondusif untuk melakukan restorasi jenis-jenis lokal yang umumnya bersifat semi-toleran. Yang keenam dari metode reklamasi yaitu penanggulangan logam berat. Pada areal yang mengandung logam berat dengan kadar di atas ambang batas diperlukan perlakuan khusus untuk mengurangi kadar logam berat tersebut. Vegetasi penutup tanah yang digunakan untuk memantapkan timbunan buangan tambang dan membangun kandungan bahan organik bermanfaat pula untuk mengurangi kandungan logam berat dengan menyerapnya ke dalam jaringan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahapan-tahapan dalam reklamasi tambang. Yang pertama, perencanaan reklamasi tambang. Sebelum memulai aktivitas penambangan, sudah seharusnya industri menyiapkan perencanaan untuk melaksanakan metode reklamasi tambang. Perencanaannya harus disesuaikan dengan kondisi dan tata ruang. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat perencanaan reklamasi diantaranya, yang pertama, menyiapkan rencana untuk metode reklamasi tambang. Kedua, luas area reklamasi sama dengan luas area pertambangan. Yang ketiga, tanah pucuk ditempatkan di lokasi tertentu demi kepentingan vegetasi. Yang keempat, memastikan untuk mengembalikan limbah pertambangan tidak mengandung racun dan aman dibuang. Yang kelima, lahan dikembalikan seperti sedia kala sesuai tujuan pemakaiannya. Yang keenam, usai pelaksanaan reklamasi harus terukur penurunan kemungkinan erosi. Yang ketujuh, semua alat yang tidak dipakai lagi untuk menambang harus dipindahkan. Dan yang kedelapan, menggemburkan permukaan tanah yang padat atau jika mustahil, buatlah agar tanah bisa ditanami tanaman pionir. Selanjutnya, mengawasi dan mengelola area reklamasi agar berfungsi sesuai dengan yang diinginkan. Lalu, mengawasi dan mencegah hama serta gulma berbahaya agar tidak masuk ke area reklamasi. Yang ke-11, lahan bekas tambang akan dipakai untuk vegetasi yang disesuaikan dengan kesepakatan rencana rehabilitasi. Nah, selanjutnya pemberian lahan. Nah, tahapan kedua dari reklamasi lahan bekas tambang ini sangat krusial dalam metode reklamasi tambang. Harus diketahui pula bahwa ada beberapa faktor utama yang memengaruhi jenis perlakuan reklamasi, seperti jenis tanah, kondisi iklim, fauna dan flora, geologi, bentuk alam, tata ruang, pemakaian lahan, air tanah, dan permukaan.
Semua data di atas bisa didapatkan melalui penelitian lapangan, informasi tambahan, curah hujan, kondisi iklim, serta tanah merupakan 3 poin terpenting yang harus didapatkan datanya sevalid mungkin. Selanjutnya dari tahapan ada pemetaan. Nah, langkah ini dalam metode reklamasi tambang adalah pemetaan karena pembuatan rencana reklamasi harus disesuaikan dengan kondisi lahan setempat serta rencana kemajuan aktivitas pertambangan. Maka, pembuatan rencana reklamasi harus dilengkapi dengan ketersediaan peta berkala dengan skala 1:1000 sesuai skala kesepakatan dan gambar teknis bangunan untuk reklamasi. Nah, pada peta juga disertai gambaran kondisi lingkungan dan penambangan meliputi kemajuan aktivitas tambang, timbunan terak, timbunan tanah, penutup, kolam untuk persediaan air pemukiman, sungai jembatan, dan berbagai hal penting lainnya yang harus dicantumkan dengan menyertakan waktu atau tanggal pembuatan. Nah, beberapa peralatan yang dibutuhkan dalam metode reklamasi tambang, diantaranya yang pertama bulldozer, dam atau truk, traktor, eskavator, tugal, skop, backhoe, cangkul, bangunan untuk mengendalikan erosi yang terbuat dari tanggul, jerami, karung pasir, pagar keliling, bronjong, dan yang terakhir beton dengan plat baja untuk meminimalisir resiko kecelakaan. Nah, langkah keempat dari tahapan reklamasi yaitu pelaksanaan reklamasi. Metode reklamasi tambang harus dilaksanakan sesuai dengan RTKL yang telah disepakati. RTKL yaitu Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan dan harus selesai tepat waktu sesuai tanggal yang ditetapkan. Tentu saja, kegiatan reklamasi harus diamati dengan cermat dan berada di bawah tanggung jawab perusahaan pertambangan sampai dengan tahap akhir yang memperlihatkan ketercapaian tujuan yang diharapkan. Setiap lokasi tambang memiliki karakteristik dan kondisi lahan masing-masing. Nah, keduanya ini saling berkaitan dan mempengaruhi proses pelaksanaan reklamasi. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus dilakukan oleh para ahli yaitu kerjasama antara teknik vegetasi dan teknik sipil. Teknik vegetasi yang dimaksud meliputi sistem penanaman, multiple cropping, dan monokultur, pola tanam, penyesuaian jenis tanaman dengan kondisi lahan, tanaman penutup, dan lain-lain. Nah, sementara untuk teknik sipil, dengan penerapan ilmu cek dam, pembuatan teras, SPA saluran pembuangan akhir, pembangunan untuk pengendali lereng, penangkap oli bekas, oli catcher, dan lain-lain. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan reklamasi tambang yaitu pertama, mempersiapkan lahan termasuk upaya mengamankan lahan bekas aktivitas pertambangan, mengatur bentuk lahan tambang, landscaping, mengatur dan menempatkan bahan galian dengan kadar rendah atau low grade yang masih belum dimanfaatkan. Yang kedua, sedimentasi dikendalikan sebaik mungkin. Yang ketiga, meminimalisir dan mengendalikan kemungkinan terjadinya erosi. Yang keempat, tanah pucuk atau topsoil harus dikelola dan ditempatkan di area lain untuk kebutuhan vegetasi. Yang kelima, menanam lahan kembali revegetasi untuk memanfaatkan lahan dari bekas aktivitas tambang demi kepentingan lainnya. Nah, selanjutnya ada pun contoh-contoh kegiatan reklamasi. Yang pertama, penataan lahan. Yang kedua, penanaman cover crop. Yang ketiga, penanaman tanaman pionir dan lokal. Yang keempat, revegetasi. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan mengenai reklamasi dan rehabilitasi lahan bekas tambang. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.